Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan laporan hasil observasi kami di Pantai Kelara. Kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama, yaitu dengan saya sendiri, Dimas Ramadiansyah, NPM 1914111005. Yang kedua, Muhammad Dafa Farisko dengan NPM 1914111036. Dan yang terakhir, Muhammad Dimas Rimansa dengan NPM 1914111022. Wisata bahari adalah kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata pantai adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki sekitar 80% wilayah yang berbatasan dengan lautan. Sangat cocok apabila dikembangkan potensi wisata pantainya. Salah satu pantai yang ada di Lampung yang saat ini menjadi objek wisata adalah Pantai Kelapa Rapat atau sering disebut juga dengan Pantai Kelara. Terletak di Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan pantai dijadikan lokasi wisata serta pemukiman warga. Sedangkan daerah yang topografinya berbukit dijadikan lokasi perkebunan oleh masyarakat sekaligus kawasan terbuka hijau. Mayoritas penduduk desa Batu Menyan bekerja sebagai nelayan. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai petani. Awalnya, Pantai Kelara bukan ditujukan untuk umum, melainkan untuk persinggahan anggota TNI Angkatan Laut dari kota ke kantor yang berlokasi tidak jauh dari pantai tersebut, sekaligus sebagai tempat latihan TNI Angkatan Laut dan bumi perkemahan. Kemudian, berkembang pesat dibantu oleh masyarakat sekitar menjadi tempat wisata seperti sekarang ini, Pantai Kelara. Tempat tersebut juga masih sering digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk latihan sampai sekarang. Pada saat tempat tersebut dipakai untuk latihan, maka pantai tersebut akan ditutup untuk sementara waktu. Kemudian, untuk fasilitas yang terdapat di pantai tersebut seperti pondok, warung, dan lain sebagainya dibangun oleh masyarakat dan nantinya hasil tersebut akan dibagi sama rata dengan pos pengembangan. Suasana objek wisata ini selain cocok untuk tempat wisata, Pantai Kelapa Rapat juga sangat cocok untuk melepas lelah dari sibuknya bekerja atau aktivitas lainnya dan juga sebagai tempat ajang pertemuan kalangan remaja. Menurut hasil wawancara salah satu pelaku usaha, kondisi usaha pada saat pandemi terjadi ketika bulan Maret. Pada saat itu, masih banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Dan ketika mulai masuk bulan April, wisatawan sedikit demi sedikit
mulai berkurang. Dan ketika pemerintah menyatakan lockdown, masyarakat selama 4 bulan kembali menjalankan profesinya sebagai nelayan guna mencukupi ekonomi keluarga. Dan kemarin sempat tutup selama 2 minggu dan baru dibuka hari ini, Minggu 11 Oktober 2020. Menurut laporan dari orang kapal di sana, tidak semua memiliki kapal pribadi. Ada sebagian yang memiliki kapalnya sendiri, dan ada juga sebagian kapal milik orang lain, dalam artian meminjam, dan nantinya hasilnya akan dibagi 2. Bagi hasil biasanya sama rata antara pemilik kapal dan orang-orang yang meminjam kapal tersebut. Kapal tersebut nantinya akan mengajak wisatawan keliling-keliling perairan tersebut dan menikmati indahnya suasana perairan laut di sana. Penghasilan masyarakat yang antar jemput wisatawan tidak menentu. Menurut hasil wawancara kami, dalam sehari nelayan hanya mendapatkan uang sebesar 500.000, belum lagi dipotong dengan uang bensin dan keperluan lainnya. Masyarakat sangat bersyukur sekali atas bantuan yang didapat dari pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat berupa sembako. Walaupun tidak banyak, tapi mereka mensyukuri apa yang diberikan oleh pemerintah. Susahnya mencari uang juga dirasakan oleh masyarakat pesisir, karena pantai yang makin sepi serta tidak ada pemasukan sama sekali. Namun, kebutuhan akan sehari-hari semakin meningkat. Masyarakat sangat mengharapkan agar pandemi ini segera berakhir, supaya keadaan ekonomi membaik dan wisatawan tidak takut lagi untuk berkunjung ke Pantai Clara. Demikian hasil laporan observasi kami. Salam Bahari, salam anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar sholat untuk kepentingan masyarakat sekitar. Pantai Clara ini kalau boleh tahu berdiri dari tahun berapa, Pak? Pantai Clara awalnya Awalnya. Pantai Clara ini Terbentuk. bukan untuk umum, untuk persinggahan kami dari kota ke kantor kami. Kantor kami ada di Ciagung. Awalnya seperti itu. Terus berkembang dibantu dengan masyarakat sekitar. Jadilah seperti ini. Dan ini aslinya bukan tempat wisata loh ya. Iya, Pak. Bumi perkemahan dan latihan. Iya, Pak. Iya, angkatan laut. Bukan tempat wisata. Tempat latihan TNI gitu. Bukan hanya TNI. Semua. Dari pramuka bisa, Oh. dari anak sekolah bisa, bahkan dari Polinela. Dulu juga pernah kesini latihan. Tempat-tempat latihan. Iya. Kenapa namanya Clara?
Apa namanya Clara? Dulu nama Clara itu diambil karena kelapanya rapat. Oh, banyak pohon kelapanya. Ya. Kelapa, Oh. kelapa. Nah, mana caranya diganti namanya kelapa jarang kan? Iya, soalnya nggak ada kelapanya lagi. Sekarang kelapa jarang ya Pak ya? Ya. Jadi seperti ini keadaannya. Kenapa kami tidak membuat wahana-wahana yang Meriah. banyak paten? Wisata Karena itu banget. tadi kita bukan tempat wisata sebenarnya. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan untuk TNI. seperti sebelah itu sudah digunakan. Oh, itu pantesan dipotong gitu ya, Pak. Ya. Dan itu tidak waktunya tidak kita tidak tahu. Besok lusa atau kapan gunakan untuk daerah latihan itu udah bubar sekarang karena peruntukannya bukan untuk wisata. Tujuan awalnya apa? Nah, terus untuk pondokan, warung dan lain sebagainya ini bukan milik kita, milik masyarakat sekitar. Bukan menyewa, mereka buat, nanti hasilnya dibagi dua sama pos Oh iya Pak. untuk pengembangan. Pengembangan. Jadi bukan punya kami, Kirain. bukan punya angkatan laut. Kalau kita naik perahu ya Pak ya, kita nyebrang sana kemana Pak? Ke Puawang bisa, ke Pulau Pelagian bisa, ke Legundi juga bisa, Bagian ke besar ya. Tegalmas bisa, ke Maitem bisa. Bisa. Ya, variasi harga. Tergantung jaraknya. Hitung jarak sama dia bilang. Siapa lagi? Kalau yang sekarang di sini sama yang di sana Sama saja. Sama ya? Sama aja. Satu pengelola ya Pak ya? Satu pengelola. Jaraknya emang dipisah jauh banget gitu. Karena digunakan oleh angkatan laut. Bukan dipisahkan, sakit dipisahkan itu. Dipisahkan. Ini biasanya ceweknya loh yang cerewet. Iya, Pak. Nggak ada ceweknya kelompok ini, Pak. Ceweknya pendiam. Selama 2 minggu ini kan karyawan di lockdown ini. Iya, ditutup. Nah itu masyarakat itu ngapain aja Pak? Kalau waktunya hanya 2 minggu, saya kira nggak begitu pengaruh ya. Yang pengaruh itu kemarin waktu 4 bulan. Ya, waktu lockdown pertama. Ya, awal-awal. Itu masyarakat kembali ke laut. Kembali ke laut itu seperti yang dulunya nelayan mencari ikan. Tapi ya beruntung yang hidup di daerah pesisir. Misalnya nyari laut itu nggak usah ke laut banyak sekali laut. Ya jaring kalau nggak punya alat ya nyari kerang. Luar biasa. Sebenarnya Indonesia itu luar biasa. Cuma yang olah yang musim. Kalian ini langsung terusnya. Jangan karena dia terus tergiur terus menjual negara kan. Sayang sekali. Itu yang bikin negara hancur. Ya itu dia. Jangan. Jangan hancur. Perjuangkan, jangan bilang hancur. Lain-lain? Apa yang lain? Tuh kan? Apa? Dia ini Pak, suruh aja. Dia diem aja dulu. Terus semester berapa? Semester 3 Pak. Baru. Anakku itu tak suruh kuliah di Lampung nggak mau. Mana Mas? Di Semarang. Yang sekarang itu Unesa ya? Nes. Unes. Nes. Nah, semester 7. Ya. Jangan sia-siakan rupiah dari orang tua. Saran orang tua. Contohnya kita. Contohnya
luar biasa budaya tanah itu. Ada lagi yang lainnya? Tanya apa kayak gitu loh. Link apa deg-degan pak. Kan kira-kira itu Pak jumlah pelaku usaha di sini warung-warung. Pelaku usaha ini enggak Tentu ya, tetap ya, enggak tetap. Paling yang tetap baru. Kalau saya perahu kurang lebih sekitar 20-an perahu. Yang Clara satu ya. Oh. Kalau yang dagang itu sekitar 15-an. Yang warung ini sekitar 20-an. Terus semuanya masyarakat tinggal di sini. Iya betul, di sekitar Clara lah. Sekitar Ada sini. yang Ketapang, ada yang Karbohidrat, ada yang Tujuan. Utamanya itu kita dari masyarakat ekonomi mereka. Karena bisa aja ya kita bangun bagus, mereka yang mau jadi sewa dengan harga sekian kayak bisa luar biasa loh mahal. Iya Mang. Sewanya. Warung ini sewanya tinggal 200 yang gede. Cukup sih. Kalau untuk kayak perahu-perahu Pak kayak seperti boat ini Perahu milik sendiri atau milik mereka, milik masyarakat. Mereka bawa ke sini gitu. Iya, masyarakat utamanya Ketapang. Ketapang, Gebang. Bentar. Tapi karena kita usahanya sudah bukan pariwisata, kita nggak bisa mengembangkan wahana-wahana yang lain. Apa lagi? Ini udah 8 menit. 9. Kehabisan kata-kata. Iya Pak. Bingung Pak. Gimana ya Pak? Terus tiba-tiba nanya, gimana Pak demo kemarin? Udah nggak usah komen itu. Aneh kan? Gak usah itu. Gak usah dibahas. Iya. Udah ada ranahnya.